Gak apa-apa Mas Toto, ini reaksi ke dunia nyata Mas Toto. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan Mas Toto. Bagaimana kabarnya Mas Toto? Alhamdulillah, ini kabarnya gimana? Ya alhamdulillah saya juga di sini baik, dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah baik semua, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, meskipun Covid sedang melanda kembali ya. Jadi siapkan imun kita, yaitu dengan makan yang teratur dan bergizi. Jadi kebanyakan yang kena Covid itu, yang diserang itu orang yang memiliki penyakit riwayat lambung gitu ya. Jadi saya juga pernah merasakannya ya. Jadi yang diobati itu adalah yang bagian perutnya terlebih dahulu, itu harus diutamakan karena perut itu untuk mengkonsumsi energi atau vitamin dari pertama kali ya Mas Soto ya. Iya, Jadi selalu jaga kesehatan, dan mari kita mulai. Ini saya berada di pegunungan. Pegunungan ini lumayan dingin ya Mas Soto ya. Ya. Ya, juga jika teman-teman merasakan seperti seorang pendaki, ya dinginnya itu seperti itulah. Ada yang pernah ke Dieng ya 11-12 lah sama yang di sana. Ini di pegunungan ini mitosnya sangat banyak sekali. Juga ada banyak sekali orang hilang di tempat ini, tetapi tidak ada yang pernah ditemukan jasadnya. Kita nggak pernah tahu. Makanya itu saya kesini untuk ya sedikit-sedikit mengorek, karena jika saya mengorek semuanya itu nggak akan cukup dalam waktu 1 bulan. 1 hari atau 1 bulan itu nggak akan pernah cukup. Mungkin bisa nyampe 1 tahun untuk mengorek kisah di sini. Jadi saya akan berusaha mengorek sedapatnya saya saja ya. Saya nggak meminta yang muluk-muluk, tetapi hanya mengorek sedikit saja. Dan di sini saya hanya berdua dengan Mas Soto, tidak ditemani oleh sahabat Laslos saya Mas Baul ya. Dia itu sedang berjuang di tempat lain. Jadi saya sendirian lagi. Mungkin lain waktu saya ingin berduet dengan semua kru Laslos ya, agar dapat yang lebih menantang dan lebih seru lagi. Ayo Mas Soto, kita lanjut dulu Mas Soto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hati-hati Mas Foto, ini jalan turunannya ini lumayan ekstrim untuk Mas Foto yang membawa beban berat ya, seperti penerangan dan kamera. Mas Foto bisa? Oke. Sebentar Mas Foto. Sepertinya saya harus bermediasi dulu. Saya itu dituntut di sini itu untuk sopan. Jadi saya akan meminta izin kepada penunggu asli di tempat ini ya. Karena tempat ini adalah tempat yang banyak memakan korban. Ya nggak tahu korban atau apa, yang jelas banyak memakan orang hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izinkan saya masuk ke dalam. Saya hanya ingin mengeksplor dan melihat. Ya. Baik. Dapat Mas Soto. Ternyata yang menunggu tempat ini, tadi di pandangan mata batin saya itu saya melihat ada tiga sosok yang menunggu tempat ini. Mereka berdampingan. Yang pertama itu kakek tua memakai caping. Capingnya itu lumayan lebar ya, seperti caping orang Jepang gitu kan, lebar-lebar ya. Yang kedua itu orangnya itu bukan orang sih ini ya, ini badannya tinggi sekali. Kalau saya tadi, saya hanya bagian seperut dia itu badannya 2 kali lipatnya saya, gedenya, tingginya juga 2 kali lipatnya saya. Dan yang terakhir itu seperti sosok malaikat, malah justru berjubah, tidak terlihat wajahnya
ya seperti malaikat gitu lah. Jadi kalau orang ya mungkin belum pernah melihat malaikat ya, tapi pernah ada gambarannya kan kalau malaikat itu seperti apa ya, itulah seperti itu. Ayo Mas Soto, kita lanjut. Malaikat atau bukan? Yang saya tahu sih sepertinya bukan. Soalnya kalau malaikat itu nggak mungkin menunggu satu tempat itu Mas Soto, karena mereka itu tugasnya sudah sangat banyak. Kalau itu sebenarnya yang saya lihat itu seperti jin baik gitu Mas Soto. Iya, kalau serba putih itu jinnya baik. Cuman ada juga yang jin serba putih jahat juga ada. Contohnya jin yang mencuri gelangnya Nabi Sulaiman. Oh, belum pernah dengar gitu. Ya belum pernah dengar ya. Jadi dulu ada kisah seperti itu, tapi saya tidak akan membahas seperti itu. Sekarang kita langsung fokus ke sini aja maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hati-hati Mas Soto. Saya langsung disambut Mas Soto. Astagfirullah. Itu yang saya izinin menemui saya di depan. Kelihatan nggak? Itu di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Sini Mas Soto, nggak apa-apa Mas Soto. Dia ini baik kok. Bismillah. Hati-hati Mas Soto ya, ini bebatuan sangat licin. Saya baru tahu di sini ada sungai juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Menjawab ya. Dia menjawab Mas Soto, berarti dia jin muslim memang benar. Kenapa? Astagfirullah. Ingin membebaskan seseorang. Oh, sebenarnya orang yang di sini itu tidak hilang semata-mata karena hal gaib, tetapi karena kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Jadi gini Mas Soto, sosok ini bilang, ini kan aliran sungai ya, jadi banyak lubang-lubang seperti ini nih Mas Soto. Nih, ini kan dalam. Ini kita beruntung airnya sedang jernih, karena jika airnya keruh, kita kan tahunya ini kan dangkal, ya Mas Soto ya. Tapi ketika kita masuk ke sini, jelum, terjun ke dalam, dan mayatnya nggak akan pernah keluar gitu Mas Soto. Jadi kayak terkurung di dalam bebatuan ini. Ini hati-hati, kayak ini kan kubangan. Ini bisa saja dalam. Yang ini kubangan bisa saja dalam. Jadi sebenarnya mereka itu hilangnya seperti itu Mas Soto. Tidak karena semata-mata karena jin gitu. Mereka melalui jalur, tetapi jalurnya itu berlubang dan terperosok. Karena ada air maka ya seperti itulah, tidak bisa keluar lagi, sesak napas. Kalau ini nggak ada airnya mungkin bisa teriak-teriak ke teman yang lain ya, tolong gitu, ada suaranya juga, ada waktu untuk bernapas. Kalau kayak gini kan nggak ada waktu untuk bernapas. Jadi Mas Soto kalau jalan ke sini hati-hati ya, lihat-lihat bawah. Jika ada kubangan kayak gini jangan diinjak ya Mas Soto ya, injak yang seperti ini. Baik, saya disuruh duduk di tempat situ ya. Ya, saya akan membantu karena ada seseorang yang sangat membutuhkan bantuan saya. Oh, ya. Astagfirullah. Ya, dia pergi sebentar. Jadi saya disuruh di sini menggantikan tempatnya, Mas Soto, dan saya harus bersemedi untuk mengangkat ruh yang ada di sini Mas Soto. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.